selesai dari bapaknya Muhammad ibnu Sa'ad, haddatsani abi, qala haddatsani ammi. Maka dari Sa'ad ini mengatakan, meriwayatkan dari pamanku. Berarti pamannya siapa? Dia adalah Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Atiyah ibn Sa'ad Al-Aufi. Maka dia adalah Al-Husain ibn Al-Hasan ibn Atiyah ibn Sa'ad Al-Aufi. Telah dikatakan oleh Abu Hatim dan Ibnu Ma'in dari kedudukan hadisnya, dia dhaif. Maka ammuh di sini yang dhaif. Dan bapaknya tadi Jahmi. Disebutkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Ma'in dhaif. Adapun diriwayatkan setelah itu dari ammihi, kemudian dari pamannya mengatakan haddatsani abi. Maka siapa kalau begitu bapaknya? Dia adalah Al-Hasan ibni Atiyah ibni Sa'id Al-Aufi. Telah didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sebutan fihi aw laisa bidak. Dan kalimat laisa bidak tidak begitu kuat hadisnya. Dan yang terakhir Atiyah ibnu Sa'id an abihi. Maka di sini Atiyah ibnu Sa'id. Maka Atiyah ibnu Sa'id Al-Aufi, dia yang meriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dhaif wa mudallis. Dhaifu al-hifdz mashhurun bitadlis. Maka dia rawi yang dhaif dan mudallis. Maka inilah silsilah al-aufiyin. Maka kenapa kita ingin mengetahui di sini silsilah al-aufiyin? Karena athar Ibnu Abbas kebanyakan dari jalan silsilah al-aufiyin. Lalu jika ditanya, sanadnya dhaif kok, kenapa mesti diketahui dan dihafal? Karena sanadnya yang dhaif itulah bisa naik kepada derajat hasan dengan jalan yang lain ataupun sahih li ghairi. Fahimtum? Ini penting. Kalian sekarang mempelajari ilmu hadis, bisa naik derajat dari dhaif kepada sahih. Dan di sini kita dapati athar yang dhaif. Lalu bagaimana athar Ibni Abbas ini kita jadikan pendalilan? Ada jalan yang lain. Dan jalan yang lain juga yang sering dari Ibni Abbas ditulis juga haddatsana Ali. Qala Imam At-Tabari, jalan yang kedua haddatsana Ali, haddatsana Abdullah atau Abdullah, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas, hasabu jahannam sajaru jahannam. Maka yang diinginkan semuanya yang menyembah dan yang disembah hasabu jahannam adalah pohon kayu bakar dari api neraka. Maka di sini sanadnya dhaif. Karena Ali yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah Ali ibnu Abi Talhah. Dan Ibnu Abi Talhah namanya Salim ibnul Mukharik. Berarti Ali ibnu Salim. Asalnya dia saduq hasanul hadis. Seperti disebutkan oleh An-Nasa'i, laisa bihi ba's. Namun madhabnya dia khawarij. Dan berkata Abu Daud, insyaallah fil hadis mustaqim. Namun ada ilah yang lain. Apa? Diriwayatkan dari Abu Hatim berkata, Duhaim lam yasma min Ibni Abbas at-tafsira. Dia tidak mendengar tafsir dari Ibni Abbas. Maka inilah yang menyebabkan dia dhaif. Dan juga penyebab dhaif sanad ini adalah Abdullah. Di sini adalah Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits. Maka dia di sini dhaif karena tidak bisa menjaga kitabnya, masuk kepada kitabnya tulisan tetangganya yang jahat. Akhirnya dia didhaifkan karena tidak bisa menjaga kitabnya. Maka dari dua jalan ini saja bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Inilah kepentingan kita kenapa memberikan sanad dari Ibni Abbas, karena
sanad Ibnu Abbas sangatlah mulia untuk mentafsirkan Al-Quran. Lebih baik daripada Qatadah, Mujahid dari murid-muridnya. Maka di sini kedudukannya sangat kuat. Apalagi kalau kita mengetahui kedudukan sanadnya. Maka kenapa kami berikan itulah. Dan dari murid yang beradab dan mencintai gurunya, dia memberikan faidah-faidah apa yang diberikan oleh gurunya. Maka sekarang saya memberikan faidah dari Syekh kami Mukbil. Agar apa? Agar dia sekarang di alam kubur mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan kepada kami. Paham? Maka itu murid yang beradab. Adapun murid yang tidak beradab, maka bagaikan kacang lupa kulitnya. Dia tidak tahu kalau dulu dijaga dengan kulit, tahu-tahu jadi kacang garing Garuda, dimakan, lupa pada kulitnya. Maka dia bisa jadi menyembunyikan fawaid dari gurunya, yang bisa dikatakan ini adalah faidahku, bukan dari syekhku, padahal itu dari syekhnya. Alhasil Allah yang maha mengetahui dari mana dia berasal. Maka oleh sebab itu dulu Imam Muslim sangat mengagungkan gurunya Imam Al-Bukhari, karena dia menjadi kitab yang paling kuat setelah Imam Al-Bukhari, dan bisa menjadi terkuat setelah Al-Quran. Kitab Muslim ini di saat sesuai dengan Al-Bukhari dinamakan muttafaqun alaih. Maka disebutkan oleh para ulama, itu Muslim laulal Bukhari ma jaa wala ata. Jika seandainya Bukhari tidak mendidik dia, Muslim itu tidak diketahui siapa dia. Maka oleh sebab itu dia bersyukur, seperti telah kita lewati. Jika dia ziarah kepada Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari datang ke daerah tempatnya di Khurasan, maka dia akan bergegas datang dan mengatakan Ustadul Ustadin, bahwa ustadnya segala ustad. Kemudian dia cium keningnya, dicium tangannya, dipeluknya. Seperti itulah. Dan semoga dengan kami memberikan di pagi ini faidah dari Syekh kami Mukbil, maka mengalir kepadanya. Kita sebagai murid yang mencintai gurunya merasa kehilangan, bukan hanya sebagai guru, seakan-akan seperti orang tua yang membimbing kita. Bahkan orang tua kita tidak sampai membimbing kepada jalan yang benar, kepada siratul haq, dan memberikan ilmu-ilmu yang membuat kita jaya di dunia dan di hari akhirat kelak. Alhamdulillah. InsyaAllah sampai kepada beliau pahalanya dan menjadikan tambahan dan berat di mizan hasanatih dan dimasukkan kepada surga. Kemudian disebutkan faminhum man yatba'us syams wa minhum man yatba'ul qamar. Tadi bahwa mereka yang disembah dan yang menyembah semuanya menjadi suluh api neraka, sesuai dengan tafsir dari Ibni Abbas di ucapan Allah, innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam ay syajaru jahannam au wukudu jahannam. Maka semua yang disembah selain Allah akan menjadi suluh api neraka, kayu bakar api neraka. Dan juga semua dari hamba-hamba ilah-ilah yang tidak berhak untuk disembah dan ilah-ilah yang disembah dan ridho itu semuanya akan bertemu dengan mereka di api neraka. Apa yang disembah itu akan bertemu. Menyembah api seperti orang Majus, api itu akan ada di neraka. Menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, maka orang-orang kufar Quraisy itu akan bertemu dengan mereka di api neraka. Dan yang menyembah syaitan akan bertemu dengan syaitan di api neraka. Dan jika dikatakan bagaimana menyembah Isa dan menyembah Uzair, masa Nabi Isa akan dimasukkan? Jawabnya tidak. Karena Nabi Isa nanti akan ditanya seperti di Al-Quran, apakah kamu
mengajak dan ibumu ilahain untuk disembah, maka akan berlepas diri. Dan begitupun malaikat akan ditanya dan berlepas diri, maka tidak masuk neraka. Namun syaitan Isa dan syaitan Uzair itulah yang akan masuk api neraka, yang mengajak kepada sesembahan selain Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, "Lau kana haula alihatan ma waradduha wa kullun fiha khalidun." Maka tidaklah mereka itu orang-orang yang disembah selain Allah dan ilahnya, maka mereka pasti akan masuk bersama di api neraka. Oleh sebab itu ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, yakni Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, seorang mufassir dari anak seorang mufassir di zamannya tabi'i, Zaid Ibnu Aslam. Maka Abdurrahman di sini murid dari Zaid Ibnu Aslam, dia mufassir, dan bapaknya Zaid Ibnu Aslam mufassir. Mana yang lebih kuat? Bapaknya Zaid Ibnu Aslam. Karena Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dhaif dari segi ilmu hadis, namun imam di ilmi tafsir. Bisa diambil tafsirnya. Dan ini saya tanyakan langsung kepada Syekh kami Adil, gimana periwayatannya bisa kita ambil dalam tafsir? Bisa. Tidak apa-apa. Maka ditafsirkan di sini bahwa laukana haula alihatan ma waradduha wa kullu fiha khalidun. Berkata Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, al-alihah allati ubidal qaum qala al-abidu wal ma'bud. Maka akan bertemu yang disembah dan yang menyembah di api neraka. Oh, kamu ternyata di sini wahai Robku, wahai ilahku, wahai Shiwa, ternyata kamu di sini. Wahai Brahma dan wahai siapa saja yang dianggap sebagai ilah, ternyata akan bertemu antara yang disembah dan yang menyembah. Maka asar dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, kalau mau ditulis sanadnya mudah, haddatsana Yunus, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Dan kalimat Ibni Zaid dimutlakkan kepada Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Maka athar ini athar yang sahih, karena gurunya Imam At-Tabari Yunus Ibnu Abdil A'la As-Sadafi thiqah. Dithiqahkan oleh An-Nasai dan juga Abu Hatim dan yang lainnya. Adapun Ibnu Wahab, maka dia adalah Abdullah Ibnu Wahab Ma'ruf Al-Misri Al-Qurashi. Maka dia arfa minasiqah. Disebutkan oleh para ulama sebagai rawi yang di atas derajat siqah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abdullah Ibnu Wahab sahihul hadis. Ma'asah hadithahu wa asbatahu. Maka tidak ada dari hadis-hadis yang paling kuat dan paling kokoh kecuali dari hadisnya.